Halo, selamat datang di kota seribu sungai, Banjarmasin, kota yang tak hanya kaya akan sejarah, tapi juga menyimpan kisah-kisah menarik dari masa ke masa. Dari era kerajaan, masa kolonial, tragedi 1998, hingga perkembangan kota di era modern. Mari kita menyelami perjalanan panjang Banjarmasin. Banjarmasin memiliki sejarah panjang yang berakar dari Kerajaan Banjar. Di balik kejayaan Banjarmasin, ada sosok yang menjadi kunci berdirinya Kesultanan Banjar. Dialah Sultan Suryansyah, raja pertama yang membawa Islam sebagai agama resmi di tanah Banjar. Kisahnya penuh dengan perjuangan, pengkhianatan, dan kebijaksanaan dalam membangun peradaban baru. Sebelum dikenal sebagai Sultan Suryansyah, ia bernama Pangeran Samudra, putra dari Maharaja Sukarama, Raja Kerajaan Negara Daha. Namun, takhta yang seharusnya menjadi miliknya justru direbut oleh pamannya, Pangeran Tumenggung, setelah kematian ayahnya. Dalam kondisi terancam, Pangeran Samudra melarikan diri ke daerah pesisir, mencari perlindungan dan dukungan. Dukungan dari suku-suku pesisir dan para pedagang yang melihat potensi kepemimpinan Pangeran Samudra membuatnya bangkit. Dengan bantuan Kesultanan Demak, ia melancarkan perang besar melawan pamannya. Perang ini berlangsung sengit di sepanjang Sungai Barito hingga akhirnya Pangeran Samudra berhasil merebut kembali takhta. Sebagai bentuk syukur, ia pun memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah, menjadikan Islam sebagai fondasi utama dalam pemerintahannya. Sultan Suryansyah tidak hanya membangun pemerintahan yang kokoh, tetapi juga memperkuat jaringan perdagangan di Kalimantan. Di bawah kepemimpinannya, Banjarmasin menjadi pusat perdagangan yang ramai, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Pangeran Samudra, yang kemudian bergelar Sultan Suryansyah, adalah pendiri kerajaan ini. Ia memeluk Islam dan menjadikan agama ini sebagai identitas kerajaan Banjar. Tak hanya itu, jalur perdagangan Banjarmasin yang strategis menarik perhatian bangsa asing, termasuk Belanda. Rempah-rempah, emas, dan hasil bumi dari Kalimantan menjadi incaran VOC. Konflik pun tak terhindarkan hingga akhirnya Banjarmasin berada di bawah kendali kolonial. Perlawanan terhadap kolonialisme membara di tanah Banjar. Dari seorang pangeran yang diasingkan menjadi sultan yang membangun peradaban, kisah Sultan Suryansyah adalah cerminan perjuangan dan kebijaksanaan. Ia adalah pemimpin yang mengukir sejarah, membawa Banjarmasin ke dalam era baru yang penuh kemajuan. Di tepian Sungai Kuin berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi penyebaran Islam di tanah Banjar. Masjid Sultan Suryansyah, masjid tertua di Kalimantan Selatan, bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga warisan kejayaan Kesultanan Banjar. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Suryansyah, raja pertama Kesultanan Banjar yang memeluk Islam. Setelah menaklukkan kerajaan negara Daha dan mendirikan kesultanan baru di Banjarmasin, Sultan Suryansyah menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sebagai bentuk komitmen, ia membangun masjid yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan Selatan.
Masjid Sultan Suryansyah memiliki arsitektur khas Banjar dengan atap tumpang tiga yang melambangkan keseimbangan antara dunia, akhirat, dan Sang Pencipta. Dibangun dengan kayu ulin, masjid ini tetap kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Salah satu keunikannya adalah adanya mihrab yang terpisah dari bangunan utama, sebuah ciri khas masjid-masjid tua di Nusantara. Sejak awal berdiri, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Para ulama dan sultan berkumpul di sini untuk membahas strategi dalam menyebarkan Islam serta mengatur pemerintahan Kesultanan Banjar. Kini, Masjid Sultan Suryansyah masih menjadi tempat ibadah yang ramai dikunjungi, baik oleh warga sekitar maupun wisatawan. Masjid ini juga menjadi salah satu tujuan wisata religi yang menarik, menawarkan pengalaman spiritual sekaligus sejarah bagi siapa saja yang datang. Masjid Sultan Suryansyah bukan sekadar bangunan tua, tetapi simbol perjuangan Islam di tanah Banjar. Dari masa ke masa, masjid ini terus berdiri sebagai saksi sejarah, mengingatkan kita pada jejak peradaban Islam yang telah mengakar di Kalimantan Selatan. Sebuah warisan yang tak ternilai bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Pangeran Antasari, yang memimpin Perang Banjar pada 1859. Salam jiwa suci, hari ini kita kunjungan 5 ikutan makam. Kita ke makam Pangeran Antasari yang tepatnya makamnya itu di Jahri Saleh di daerah Sungai Jingah juga. Ini makamnya lagi pemugaran, makamnya bersih banget, lagi baru selesai diperbaiki, mungkin dipugarkan. Mari kita sama-sama melihat makam ini. Jadi kawan-kawan untuk berziarah ke sini sangat aman sekali bagi para penziarah juga ke sini. Ya, sama-sama kita melihat kondisi dan keadaan dan bagaimana makam Pangeran Antasari. Sekian, terima kasih. Dengan semangat juang yang tinggi, rakyat Banjar melawan penjajah dengan strategi gerilya di tengah belantara Kalimantan. Meskipun akhirnya perang ini berakhir dengan kekalahan bagi rakyat Banjar, perjuangan mereka menjadi simbol perlawanan luar biasa. Jika ada satu nama yang selalu dikenang dalam sejarah perjuangan Banjar, maka itu adalah Pangeran Antasari. Seorang pemimpin yang tidak gentar menghadapi penjajah, yang lebih memilih bertarung hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kehormatan bangsanya. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda mulai memperkuat cengkeramannya di Banjarmasin. Mereka ingin menguasai sumber daya alam yang melimpah, terutama emas dan hasil bumi lainnya. Namun, rakyat Banjar tidak tinggal diam. Pangeran Antasari bersama para bangsawan dan rakyatnya mengobarkan perang melawan penjajahan. Perang Banjar pecah pada tahun 1859. Pangeran Antasari menggunakan strategi gerilya, memanfaatkan hutan lebat dan sungai-sungai Kalimantan sebagai medan perang. Ia memimpin serangan ke pos-pos Belanda, menghancurkan kapal-kapal mereka di Sungai Barito, dan terus mengobarkan semangat perlawanan di seluruh tanah Banjar. Ketika Belanda mencoba menawarkannya gelar dan jabatan tinggi agar ia menyerah, jawaban Pangeran Antasari sangat tegas. Haram manyarah, wajah sampai kaputing, yang berarti pantang menyerah, bertahan hingga akhir. Meski menghadapi tekanan besar, ia tetap teguh memimpin perjuangan hingga akhirnya terkena penyakit cacar di tengah pertempuran dan wafat pada tahun 1862. Namun, semangatnya tidak pernah padam dalam hati rakyat Banjar. Hari ini, nama Pangeran Antasari diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Makamnya menjadi tempat penghormatan
dan semangat perjuangannya masih hidup dalam jiwa masyarakat Banjar. Pangeran Antasari adalah simbol keberanian, tekad, dan perjuangan tanpa henti. Kisahnya mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebebasan harus dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut. Ia bukan hanya milik Banjarmasin, tetapi juga bagian dari sejarah besar Indonesia. Dengan dua tokoh besar ini, kita bisa memahami bagaimana Banjarmasin terbentuk dari masa kerajaan hingga era perjuangan melawan penjajahan. Dua sosok ini bukan sekadar nama dalam buku sejarah, tetapi pilar yang membangun identitas masyarakat Banjar hingga hari ini. Sejarah modern Banjarmasin juga mencatat salah satu peristiwa kelam, yakni kerusuhan besar pada 23 Mei 1998. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, ketegangan sosial di berbagai daerah meningkat, termasuk di Banjarmasin. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi amukan massa yang tak terkendali. Toko-toko terbakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan banyak bangunan hancur akibat kemarahan rakyat yang meluap. Peristiwa ini menjadi refleksi dari masa-masa sulit yang pernah dialami kota ini. Banjarmasin bukan hanya kaya sejarah, tetapi juga budaya yang unik. Budaya sungai masih sangat kental, terlihat dari keberadaan pasar terapung yang menjadi daya tarik wisata. Pasar terapung bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga cerminan cara hidup masyarakat Banjar yang sejak dulu menjadikan sungai sebagai pusat aktivitas. Dalam kesenian, ada Mamanda, seni teater tradisional yang masih bertahan hingga kini. Ngarannya Suto. Ayahanda wajir katu di mana? Jadi semalam ulun ke wadah Cilipah lawan calon lagi ulun. Hai muda labastari, hai muda labastari. Sultan Suto. Cukup berkas Sultan. Musik panting juga menjadi bagian dari identitas Banjar dengan irama khas yang mengiringi berbagai acara adat. Sultan menunda perjanjian, mun Banjar manang masuk Islam.
Salam jiwa suci. Hari ini Mr. Siga masih jalan-jalan di Kota Banjarmasin, memperkenalkan Kota Banjarmasin. Ini dari sektor pasar Banjarmasin sangat berkembang sekali, dari sektor usaha rakyat dan lain sebagainya. Nah, marilah kita sama-sama melihat terus keindahan-keindahan dan kemajuan Kota Banjarmasin. Raja dari Mr. Siga, salam jiwa suci. Banjarmasin juga terkenal dengan kulinernya yang khas. Soto Banjar dengan kuah bening dan aroma rempah yang kuat menjadi favorit banyak orang. Lontong orari, wadai ipau, dan ketupat kandangan juga menjadi bagian dari cita rasa khas Kalimantan Selatan. Kuliner Banjar bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari warisan budaya yang terus dilestarikan. Baju adat Banjar, seperti baju kurung dan laung, ikat kepala khas pria Banjar, masih digunakan dalam berbagai acara adat dan pernikahan. Sementara itu, arsitektur rumah adat Banjar seperti rumah bubungan tinggi mencerminkan kearifan lokal dalam membangun rumah yang tahan terhadap lingkungan tropis dan banjir. Kini, Banjarmasin terus berkembang menjadi kota modern dengan infrastruktur yang semakin maju. Meski perubahan zaman membawa berbagai tantangan, masyarakat Banjar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Dengan kombinasi sejarah, budaya, dan kemajuan zaman, Banjarmasin tetap menjadi kota yang menarik untuk dijelajahi. Dari masa kerajaan hingga era modern, Banjarmasin terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Sejarah panjangnya menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Semoga kisah ini bisa membawa kita lebih dekat dengan kota seribu sungai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.